Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita belajar pembelajaran PAI. Bapak mengirimkan video pembelajaran PAI. Ingat ya Nak ya, ini video pembelajaran PAI, bukan tausiah. Ya, silahkan diperhatikan, silahkan didengarkan. Apa yang Bapak sampaikan ini kemungkinan nanti masuk di PTS atau penilaian tengah semester. Jadi silahkan diperhatikan, silahkan disimak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita mulai. Sekarang kita masuk di bab yang ketujuh. Bapak semuanya perhatikan. Judulnya adalah Mari Mengenal Rasul Allah. Ya, pasti semuanya sudah kenal Rasul Allah. Ya, walaupun belum kenalan. Oke. Sekarang kita perhatikan. Nah, ini dia. Sebentar ya. Oke, Rasul Allah. Oke, Bapak, maaf ya, agak lama sedikit. Yang pertama adalah makna beriman kepada Rasulullah. Ya. Sekarang pertanyaannya, pasti sudah ada yang lupa kan? Apa itu Rasul? Artinya Rasul ya. Jadi Rasul itu artinya utusan. Rasulullah berarti utusan Allah. Ya. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah, Pak? Ya. Kita lihat. Beriman kepada Rasulullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasul untuk dijadikan tauladan. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Rasul itu diutus Allah, ya, dilahirkan Allah itu untuk dijadikan teladan. Artinya apa? Artinya kita semua harus mencontoh perilaku Nabi dan Rasul Allah. Oke, sekarang pertanyaannya, ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul Allah yang harus kita ketahui? Ya, ada 25 orang. Oke, kita lanjut. Dari 25 orang, ada Rasul-Rasul Allah itu yang diberi kelebihan khusus. Ya, yang diberi kelebihan khusus. Ya, disebut Rasul Ulul Azmi. Apa pengertiannya, Pak? Ya, pengertiannya adalah utusan Allah yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyampaikan ajaran Allah. Itu Ulul Azmi. Ya, atau Rasul Allah yang diberi cobaan yang sangat luar biasa. Ya, ada berapa jumlahnya, Pak? Ada 5 orang. Ada 5 nabi dan rasul. Ya, jadi Ulul Azmi ini adalah gelar yang diberikan Allah kepada kelima nabi dan rasul ini. Ya, kelima rasul ya. Mereka itu diberi mukjizat, ya, diberi mukjizat yang sangat luar biasa. Apa itu mukjizat, Pak? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya. Yang pertama Nabi Nuh. Ya, apa mukjizatnya Nabi Nuh? Dia menciptakan kapal yang sangat besar. Apa ujiannya, Pak? Ujiannya adalah seluruh umatnya itu sebagian umatnya itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Termaksud anak dan istri Nabi Nuh itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tenggelam oleh kapalnya. Oleh banjir. Ya, Nabi Nuh selamat oleh kapal yang diciptakan oleh Nabi Nuh yang sangat besar, bisa memuat manusia, bisa memuat hewan. Ya, selanjutnya Nabi Ibrahim. Apa ujiannya, Pak? Nabi Ibrahim ini yang pertama di awal-awalnya itu dia menghadapi ayahnya sendiri, ya. Ayahnya Ibrahim ini adalah menciptakan patung sendiri. Ya, lalu dia diberi mukjizat itu tidak
terbakar oleh panas. Jadi dia ini pernah dibakar oleh rajanya. Ya, karena dia mengajak beriman kepada Allah, ya akhirnya dia dibakar dan dia tidak terbakar. Ya, dan Nabi Ibrahim ini tidak terbakar. Ya, justru malah dia merasa sejuk, merasa adem di dalam kepungan api itu. Ya. Selanjutnya Nabi Musa alaihi salam. Apa Pak mukjizatnya Nabi Musa? Nabi Musa ini adalah mukjizatnya adalah tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, ya. Dan dia ujiannya itu adalah menghadapi bapak angkatnya sendiri atau bapak tirinya sendiri. Siapa? Raja Fir'aun yang sekarang masih ada mayatnya. Oke ya. Jadi Allah beri dia julukan Ulul Azmi atau gelar Ulul Azmi. Yang selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ini diberi ujian apa? Menghadapi umatnya yang membangkang. Ya, menghadapi umatnya yang membangkang. Sampai sekarang Nabi Isa ini dia masih hidup, wallahu alam. Ya, katanya dia masih hidup, Allah yang akan menjaganya sendiri, ya, di arsy-Nya Allah sana. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizatnya Pak? Mukjizatnya adalah Nabi Muhammad banyak mukjizatnya. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Ya, salah satu mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Ya, kenapa Al-Quran Pak? Karena Al-Quran itu ya mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Kenapa? Yang paling dahsyat. Kenapa? Sampai sekarang Al-Quran itu tidak ada perubahannya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat tidak akan bisa dirubah-rubah. Ya. Ya, dan tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Siapapun orangnya tidak akan bisa menyamai Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah 5 nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Oke, selanjutnya anak. Ya, kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada Rasulullah. Ya, yang pertama adalah setelah kita belajar mengenai Rasul Allah ini, ya, kita harus ada pelajaran yang kita ambil, yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu Pak? Yang pertama adalah menjalani hidup dengan tenang. Ya, menjalani hidup dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya. Selanjutnya semakin rajin beribadah. Ya, semakin rajin beribadah. Kenapa? Karena kelima nabi tadi yang ulul azmi tadi, nah, nabi-nabi itu diberi ujian yang sangat hebat, diberi cobaan yang sangat dahsyat, tapi mereka tidak pernah meninggalkan Allah. Bahkan mereka semakin rajin beribadah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah takut berbuat kejahatan. Jadi anak bapak semuanya, tolong perbuatannya itu dijaga, jangan sampai kita melakukan kejahatan. Ya, jangan sampai kita melakukan kejahatan. Ya, tolong dijaga. Karena apa? Karena setiap amal dan perbuatan kita di dunia ini, yang kecil dan yang terbesar, semuanya akan diminta pertanggungjawaban, akan Allah kasih konsekuensinya. Ya, baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas buruk. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini berhati-hati dalam setiap perbuatan. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang ceroboh, melakukan perbuatan kejahatan. Ya, selanjutnya hikmah beriman kepada Rasulullah ini adalah semakin giat belajar. Ya, setelah ini anak bapak semuanya harus belajarnya semakin giat. Oke, anak bapak semuanya, demikian pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA Bapak, langsung ditanyakan di WA. Oke, demikian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.